Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidar Aribar Gasa Putri dan saya 12005037. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal-soal ujian akhir semester bermata kuliah teori-teori komunikasi yang diampu oleh Bapak Muhammad Habibi. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan teori? Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep yang mengindikasikan adanya hubungan di antara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Menurut Jonathan H. Turner, mendefinisikan teori sebagai sebuah proses mengembangkan ide-ide yang membantu kita menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi, dan apa guna atau manfaatnya dalam melihat peristiwa sehari-hari. Teori dapat berkembang menjadi nilai-nilai atau norma-norma yang dipegang dalam kehidupan sehari-hari. Dan kata lain, teori dapat berfungsi sebagai pihak pengendali atau pengawal tingkah laku kehidupan manusia. Teori juga berfungsi sebagai sarana perubahan sosial dan kultural, serta sarana untuk menciptakan pola dan cara kehidupan yang baru. Lanjut ke pertanyaan kedua. Di pertanyaan kedua ini jawabannya yang pertama, Altman dan Taylor mengibaratkan manusia seperti bawang merah. Maksudnya adalah pada hakikatnya manusia memiliki beberapa layer atau lapisan kepribadian. Jika kita mengupas kulit terluar bawang, maka kita akan menemukan lapisan kulit yang lainnya. Begitu pula kepribadian manusia. Yang kedua, lapisan kulit terluar dari kepribadian manusia adalah apa-apa yang terbuka bagi publik, apa yang biasa kita perlihatkan kepada orang lain secara umum, tidak ditutup-tutupi. Dan jika kita mampu melihat lapisan yang sedikit lebih dalam lagi, maka di sana ada lapisan yang tidak terbuka bagi semua orang. Lapisan kepribadian yang lebih bersifat semi-private. Lapisan ini biasanya hanya terbuka bagi orang-orang tertentu saja, orang terdekat misalnya. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Jawaban yang ketiga yaitu perspektif covering laws. Pada dasarnya memiliki beberapa keterbatasan. Keterbatasan yang dimaksud khususnya dalam konteks ilmu sosial. Perspektif covering laws yang berprinsipkan hubungan sebab akibat. Perspektif rules theories mempunyai dua ciri penting. Pertama, aturan pada dasarnya merefleksikan fungsi-fungsi perilaku dan kognitif yang kompleks dari kehidupan manusia. Kedua, aturan menunjukkan sifat-sifat keberaturan yang berada dari keberaturan sebab akibat. Dan sekarang kita lanjut ke soal yang keempat. Dan jawaban dari soal keempat adalah yang pertama, perbandingan sosial adalah suatu adaptasi sosial kognitif yang dilakukan seseorang dengan cara membandingkan dirinya dengan orang lain. Yang kedua, teori pertukaran sosial adalah teori dalam ilmu sosial yang menyatakan bahwa dalam sebuah hubungan sosial terdapat unsur ganjaran, pengorbanan, dan keuntungan yang saling mengaruhi. Yang ketiga, teori sistem. Teori sistem adalah studi interdisipliner tentang sistem yang merupakan kelompok kohensif dari bagian yang saling terkait dan saling bergantung yang dapat alami atau buatan manusia. Dan lanjut ke pertanyaan kelima. Dan menjawab pertanyaan yang kelima. Yang pertama, mengapa media massa kalau memberikan informasi, apalagi hal baru dan disampaikan oleh tokoh berpengaruh seperti Ustadz, Kiai, dan lain-lain, itu berpengaruh kuat dan sangat luas? Karena media massa bisa memberikan informasi yang menurut masyarakat itu masuk di akal, dan apalagi jika informasi itu disampaikan oleh tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh, maka dari itu masyarakat dapat dengan mudah menerima informasi tersebut. Dan yang kedua, ada juga yang hoax tapi mudah dipercaya. Nah, mengapa orang-orang lebih percaya hoax? Karena orang-orang yang menyebarkan hoax itu akalnya lebih pintar. Kenapa demikian?
Orang yang menyebarkan hoaks itu selalu mempunyai ide-ide yang merugikan banyak orang. Dan orang-orang yang menerima informasi hoaks itu pun tergiur ketika melihat berita seperti itu dan langsung mencerna informasi itu, tidak mencari terlebih dahulu kebenarannya. Dan yang ketiga, mengapa orang-orang ketergantungan pada informasi media massa? Nah, karena di zaman yang modern ini, orang-orang banyak mengetahui beberapa berita dari media massa. Media ini, kenapa banyak orang yang bergantungan kepada media massa? Karena media massa ini mudah dijangkau. Media ini yang merambat pengetahuan lebih luas, maka dari itu orang-orang ketergantungan informasi pada media massa. Dan selanjutnya menjawab pertanyaan yang keenam. Dan menjawab pertanyaan yang keenam, yaitu uncertainty atau ketidakpastian terjadi ketika kita berada di antara dua kondisi. Di satu sisi kita sangat percaya pada prediksi kita, sedangkan di sisi lain apa yang akan terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita prediksi. Uncertainty ini bersifat kognitif dan mengurangi keefektifan komunikasi, sehingga harus dikelola dengan baik. Apabila situasi tidak dapat mengurangi ketidakpastian tersebut, maka kita harus dapat menguranginya sendiri. Ketidakpastian akan dirasakan dengan lebih besar apabila berkomunikasi dengan orang asing dibandingkan dengan anggota in-group kita sendiri. Sekian jawaban-jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.